pansos, ang pansos, pansos, ang pansos, pansos, ang pansos, pansos, ang Perompak FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Berita Jam 20. Abang Pau Pemprov DKI Jakarta meraih sejumlah penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil evaluasi reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dan zona integritas tahun 2023. Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan RB Experience oleh Kemenpan RB di Bali Nusa Dua Convention Center pada 5-6 Desember 2023. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan tidak menggelar atraksi wisata selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 karena masa kampanye pemilu 2024. Kepala Dinas Pariwisata Gunung Kidul Oneng Windu Wardana di Gunung Kidul pada hari ini mengatakan, Pemkab Gunung Kidul juga tidak memiliki anggaran untuk menggelar kegiatan besar. Pihaknya melakukan inventarisasi desa wisata dan destinasi wisata yang dikelola swasta dan menyelenggarakan atraksi wisata libur Natal dan Tahun Baru. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan malam hari ini ya kita kembali dalam program Obrolan Budaya. Seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu ya, kita malam hari ini ngobrol tentang seni rupa ya. Tentunya banyak sekali ya aliran seni rupa, baik itu seninya berhubungan dengan lukis ya, pahat, patung, ya, keramik dan macam-macam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai seni mural ya, dengan tema seni mural sarana edukasi dan juga promosi. Bersama narasumber kita ada Angga SP, seorang seniman muda ya, seniman mural ya di Sumatera Selatan ya, yang tentunya banyak karya sudah dipamerkan baik dari seni mural sendiri atau seni lukis. Dan langsung saja kita menyapa narasumber kita. Halo, assalamualaikum Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Iya, ini dari rumah apa ada di jalan ya? Tadi tuh dari jemput ke rumah ngajar. Oh, kan. dia. Angga sendiri selain seniman juga ada kegiatan apa mungkin? Aku salah satu leader, Kak, di Perupa Muda, terus juga di komunitas gambar sebagai admin kemarin kan di situ. Dan juga aktif dalam apa namanya
ngamatin dan juga apa berkegiatan di seni rupa. Oke, ya. Seni rupa ini sejak kapan digeluti? Atau memang dari tamatan sekolah seni? Bukan, basicnya itu dari negeri sih sebenarnya, dari 2014 tuh udah mulai berkegiatan sketsa di jalan-jalan gitu Kak. Otodidak gitu ya? Otodidak. Jadi bukan dari lulusan SMA seni atau kuliah gitu? Aku UIN Kak. Iya. Tahu bahwa punya bakat seni itu apa dari SMP mana? Jejak awal itu mungkin dari apa namanya, dari sekolah ya. Karena di situ ada praktek-praktek yang mengenai lukis gitu. Di mana tuh? Di SMA itu. SMA-nya berapa? SMA 1 SP Padang. Oh, jadi sudah dong bakat situ ya. Iya. Nah, Angga sendiri ini masuk dalam komunitas, bermacam-macam komunitas lah yang pastinya ada seni rupa muda ya, seniman muda. Nah, untuk di Palembang sendiri enggak sudah berapa kali ke pameran? Apa sering? Atau sampai keluar juga? Ya kalau di luar tuh aktif Kak. Ah. Aktif juga tuh terakhir itu sama kawan di di kawan-kawan puisi di Jakarta itu di Tersaja Karena itu tahun kemarin kalau tidak salah itu di apa namanya di Jakarta Selatan. Itu pameran juga itu sekaligus puisi dan pameran di situ ada. Oke. Enggak. Kalau seninya lari selain ke mural, ini mural ya? Ya, nanti kita akan cerita ke mural nih. Nah, kalau seni rupa sendiri aliran kemana nih? Realis atau kalau aku lebih ke Kak, apa namanya, realis simbolis gitu. Jadi yang melukis realis yang berbentuk simbol-simbol gitu. Jadi ada dua unsur ya, realis dan simbolis ya. Kalau di Palembang sendiri sudah banyak yang mendalami aliran sebenarnya. Kalau aliran tuh udah banyak sih Kak, tapi masyarakat kita tuh belum untuk ke penjualan karya itu belum. Jadi ini masih ke souvenir gitu. Pemandangan lukisan pemandangan sketsa wajah yang paling sering. Oke, sketsa wajah. Kalau UIN-nya jurusan apa kemarin? Kalau boleh tahu. Sejarah kebudayaan Islam Kak. Tapi ada masih hubungan lah ya, sejarah dengan melukis bisa di apa ya? Sekarang ini kan anak muda nih kalau kita cuma ngenjuk informasi sejarah baik, kadang butuh ada visual juga ada, benar ya? Jadi gambar-gambar itu. Nah, kalau kembali ke mural, ya mural sendiri tahun berapa mulai? Kalau mural itu kan 2016 ke atas itu Kak. Mural itu mulai ngehit di kafe-kafe Palembang itu. Oh, gambar dinding ya? Gambar dinding. Ya. Nah, beda mural dengan graffiti? Apa ada perbedaan nih kalau mural itu awal katanya itu kan dari bahasa Latin murus Kak. Murus itu artinya kan dinding atau tembok. Jadi mural itu dari awal murus itu kan berkembang ke sini kan jadi mural disebut gitu. Nah, arti murus itu dari bahasa Latin itu yo dinding. Jadi ngelukis di dinding. Nah, kalau graffiti itu lebih ke coret-coretan yang di tembok yang berdasar ke volume dan garis itu Kak. Banyak yang huruf-huruf tuh ya. Huruf. Tapi kalau realis atau gambar kehidupan atau tentang makhluk itu mural sih. Mural itu Kak. Tapi ada ngomong bahwa graffiti juga ya, ada yang belum ngerti ya. Kalau graffiti lebih ke tipograf dia Kak, lebih banyak ke tulisan garis-garis ya. Dan juga sketsa-sketsa aja. Oke. Di Sumsel Dewe sering kegiatan-kegiatan mural atau yang bentuknya umum itu. Kalau di ini kan Angga dengan kawan kan suka ngejob ya. Galak ngejob. Nah, kalau di luar ngejob sering enggak? Mungkin selama ini mungkin ada kemarin di Polda lomba ya. Nah, itu modelnya mana tuh? Sering tuh. Kalau lomba ngejob sih Kak, kalau iya kebanyakan kalau mural sih. Banyak ya. Banyak ngejob. Tapi kalau untuk seni rupa lukis kan banyak ke pameran. Terdata enggak itu para seniman mural di Sumsel atau di Palembang lah? Kalau muralis se-Indonesia itu sudah
terdata kak. Tapi kalau untuk pelukis aku rasa belum sih yang terdata di Maksudnya Ah. tahu berapa wong di Lembang nih yang Tahu, kenal. Kak. Kayak misalnya kalau Iya. itu pemain musik nih, kita itu ketemu itu baik gitu kan biasanya. Nah kita kenal dengan mereka. Nah kalau mural sendiri? Itu baru-baru bulan-bulan ini sih ada grup yang namanya Al Sumatera kak. Itu berisikan muralis se-Nusantara itu. Iya. Iya. Oke, kembali di program obrolan budaya, dulur-dulur yang ingin bergabung kami mengundang di 0711 351 656 ya. Ada Angga SP. SP ini nama daerah. Nama daerah. Iya. Jadi kalau ada tulisan di mural itu Angga SP, jolalah yang Angga ini ya. Iya kak. Iya. Kalau di daerah kita dewek nih, yang di SP sudah ada bakat talenta yang ketemu di sana selain Angga sendiri? Di SP itu kan ada Pak Opi di situ. Dia yang menggeliat seni rupa di situ kak. Iya. Jadi alumni situ termasuk yang bagus-bagus. Nah kegiatan di situ ya anak-anak SMA tuh diajarin melukis itu. Jadi perkembangannya itu mulai dari situ mungkin. Ya kemarin kan aku ada pameran di Geraha Budaya itu kan ada teman-teman dari Iya, dari sekolah itu ya. Iya. Dari alumni mungkin sekolahannya si Angga juga. Iya. Ya. Mural, balik ke mural tadi. Kalau yang di counter-counter itu masuk mural tuh ya? Yang di counter misalnya ada provider perusahaan-perusahaan itu masuk mural. Bukan sih kak. Bukan. Iya, Yang tulisan-tulisan gitu. Yang di mana sih? Ya misalnya kalau di kita tempat nganu ke pulsa ada kan ya punya yang provider sudah sebutlah nama merek-mereknya yang kuning, merah, hijau kan. Itu termasuk apa ya? Mural bukan? Bukan sih kak, itu Cuman masuk gambar, ke Be? Iya, cuman gambar. Biasanya itu banner sih yang dipasang bang. Tidak yang di dinding-dindingnya counter itu. Iya. Ya. Sama cak ini. Kalau di tembok luar itu mural sudah. Sudah mural. Walaupun itu hanya tulisan gambar itu. Yang sketsa tadi ya. Iya, itu mural itu. Tapi ya mungkin ada pembeda mungkin yang kata tadi graffiti atau dengan mural tadi ya. Mungkin lebih bisa dikatakan dengan bentuk ya. Bentuk. Ya. Nah, kalau di sekolah-sekolah sering gitu ya. Kalau TK gitu kan pernah kan gambar-gambar hewan-hewan. Iya. Kalau itu sih masuk ke edukasinya mural kak. Yang di tema kakak ini kan. Masuk iya. Nah kita kayak ke tema ya. Jadi seni mural ya sarana edukasi dan promosi. Nah, jadi masuk nih. Ayo. Sarana edukasinya yang di sini kak, yang mural-mural di TK misalnya. Itu edukasi. Edukasi kak. Iya. Misalnya ada mural yang bersifat vandal itu yang mengkritik pemerintah di jalan-jalan, itu juga masuk edukasi kak. Edukasi. Iya, tapi jalanan itu ya. Iya, seni jalanan itu juga masuk edukasi, itu sudah kritik-kritik kan, masukan-masukan itu. Iya. Terus memilih tema sendiri kalau semuanya di mural itu atas dasar pribadi atau yang pemilik? Nah ini yang agak berat ya. ini yang Selera, kadang-kadang di lapangan tuh oleh kawan-kawan tuh kan. Ada kawan-kawan tuh sebagian yang aku tidak bisa ini katanya. Aku kalau tidak mood di aku tidak galak. Ya kita tuh kan artinya sudah komersil ya. Sesuai selera lah ya konsumen. Iya. Jadi konsumennya minta apa yo kita desain, kita baru kita ajukan kan itu. Jangan aku tidak bisa yang kayak ini. Kalau tak mood aku tidak galak ngambil job ini. Ya jangan itu maksud aku kan. Iya. Karena kita sudah komersil kan, sudah ngejob. Jadi bisa katakan jadi gawian ya. Jadi gawian. Kalau jadi gawian nak digawi ke. Iya, Kak. Aku nih tahu Angga ini dari Bang Yan. Kebetulan Bang Yan harusnya yang ngobrol-ngobrol juga berdua ya. Jadi juga di akhirnya Bang Yan ngomong kaget belah, kapan-kapan ben Yan apa? Angga dewek baik. Dan ternyata memang Angga kata kabarnya di Dinas Pariwisata. Di Dinas Pariwisata, Kak. Kerja sana atau ada Aku tuh begawe di situ kan. Di samping itu kan juga gabung sama Kak Ian ini kan
gabung Ada sama komunitas ya? iya sering collab-collaban sama Kak Ian ini di acara job lah itu ya di acara saya sering. Dan kulihat yang kami terapkan di Kak Ian masuk ke tema kakak sebagai promosi tadi, promosi tadi kan. Iya. Jadi marketing dengan klien itu harus bagus juga maksudnya saya itu kan. Mulai dari input bahan dan sebagainya itu kan. Iya. Harus bagus, jangan kita ngechat itu dengan kualitas chat yang nomor 3 Benar. harus nomor 1. Iya, iya, Kualitas juga harus misal minta realis, misalnya gambar bunga yang berbentuk realis, tiba-tiba gambar bunga, jangan jadi jimbe maksudnya. Jangan salah gambar mah itu. Jimbi itu apa? Bentuk gambar Jimbi. Salah gambar. Salah gambar. Iya Cak. Ini apa dia bentuknya ya? Iya, Pecak pempek ditumpuk-tumpuk padahal bunga. Tapi memang untuk pembelajaran mural sendiri ya, anak-anak muda ini mudah tak kira-kira enggak? Karena lari ke bakat ya. Kalau umpamanya biasa dia gambar di kertas atau di kanvas, ini di dinding. Nah, ini tegak lurus pula kan artinya. Ada kadang bukan ketinggian. Nah, ini juga faktor juga ketinggian wong nak gambar itu. Mana kira-kira? Kalau untuk pemula sih harusnya itu yang paling enak main di mural itu main-main tulisan dulu. Ngejob ambil job KP misalkan. Itu kan menghindari gambar-gambar yang berbentuk realis tuh. Biasanya tuh KP itu tulisan-tulisan itu. Nah, yang kalau untuk yang baru-baru mulailah dari situ maksudnya. Ya. Ya kalau itu yang di KP itu kebanyakan apa ya? Itu di cetak dulu atau langsung dicoret-coret? Itu tergantung tekniknya. Cek letter itu bagus apa tuh fonnya sesuai gitu. Itu tergantung teknik masing-masing sih Kak. Kalau aku sama Kak Ian itu biasanya make sketsa tulisan itu make waterpass yang punya tukang itu kan. Jadi jarak lurusnya tulisan itu teraranian kan. Bukan dari dicetak print dulu terus ditempel di mal tuh. Bisa itu Kak. Itu juga bisa. Ya sistem kayak apa totol awalnya kayak dibagusin lagi. Aku dia punya kawan nggak, dia jurusannya lebih parah lagi dari Angga, dia elektro. Akhirnya mendalami dunia seni mural juga, tapi bukan di sini di Jawa. Dan dulu dia pernah ngomong sih, dan tidak akan mencari penghasilan dari jurusan itu tadi, yang tempat lulusan tadi. Dan ternyata benar apa yang di sekarang hidupnya dengan mural. Nah ini ternyata menjanjikan sekali muralnya sampai bisa pergi haji. Ini juga kemarin itu kan bulan-bulan kemarin itu kan ada kawan yang sudah lumayan ada nama di Jogja kan. Awalnya dia tuh sering ikut-ikut event-event galeri dan segala macam pameran-pameran lukisan. Ketiba balik ke tempat kita kan karena dia asli wong sini kan. Jadi ngomong dia, enggak jadi aku balik. Ya sudah. Apa digawe ke? Oh iya, rupanya ada gawean dari pusat dari Jakarta kan. Dari dia. Ya sudah kita gawe ke. Nah, sudah kita gawe ke Kak. Ngapo Kak jago ketiba ngambil mural aja. Ngapo dak main di lukisan? Semenjak pandemi, kawan-kawan seni rupa murni ini banyak main ke alternatifnya ke mural untuk cari penghasilan. Untuk penghasilannya. Penghasilan tetap lah ya. Dan rupanya nyaman. Iya. Nyaman dia itu di mural ini kan. Akhirnya sampai sekarang ngemural. Nah Kak Jaku, kamu nih Jaku laju kenyamanan Jaku di mural ini. Ya tidak apa-apa enggak katanya. Lah nyaman aku semenjak pandemi katanya. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong ngapa tidak di lukisan? Lukisan sudah sepi jadi. Kolektor satu direbut ke uang 1.000 misalnya itu Kak ya. Atau uang 100 ngerebut ke kolektor sih. Kolektornya tidak terlalu banyak sekarang ya. Iya. Dan juga kolektor lukisan sekarang tuh sudah mulai selektif juga kalau di pasar seni rupa tuh ide masing-masing seniman yang bisa dibeli lukisannya. Memang orang yang apa ya, punya berkarakter tadi. Iya. Kalau untuk apa ya, untuk masa depan ini mural ini bagus tak kira kalau seniman atau anak-anak yang ingin belajar seni untuk ke mural? Kalau untuk masa depan bagus Kak. Tergantung
marketing dan apa namanya Tadi garapan termasuk yang tadi apa yang apa untuk jualan tadi ya, harus bahan yang berkualitas ya. promosinya jangan Hah? jangan tembak-tembakan sama yang klien kan. Iya, iya. Misal lah, nah ini gawe ke tembok. Oh ya sudah per meternya sekian, harga aku sekian. Ya jangan kayak itu, maksudnya kan marketingnya harus santai. Jadi marketingnya harus santai. Ya kita juga harus jingok-jingok situasi. Yo kalau juga TK kan jangan dibambat kan. Iyalah, Jangan beda. Beda lah. Iya. Nah, kira-kira kalau marketingnya jalan dengan baik, Kak, aku rasa juga bagus untuk kedepannya. Kalau mural rumah pernah yang job wong punya rumah nak dibagusi. Kemarin itu dengan Kak Ian itu mantan Dirjen Lantas. Oh. Kami gawe ke berdua, Kak. Ado namanya. Ado, Iya, Ado. iya. Itu harga sama. Dengan yang KP tadi. Nah, itu agak beda juga kan. Agak gitu beda ya. ya. Oke, walaupun pribadi ya. Iya. Iya. Kembali ke harga tadi nah, enggak. Persaingan nih balik ini. Iya. Atau memang kuenya enggak terlalu banyak di Palembang atau ngomongnya yang enggak belum banyak. Jadi Justru market mural itu, Kak, lebih dominannya di Palembang daripada di Lampung, Jambi. Ngapa aja itu? Iya karena uang jarang beli lukisan di Palembang. Uang enggak pernah beli lukisan. Lukisan yang di 16B jarang uang beli, apalagi karya-karya seniman. Hampir tidak terjadi itu transaksi lukisan di sini. karena jarang pameran juga ya. Iya, tapi kalau mural selain anu tadi kan lukisan tadi, mural memang ranahnya ini mural. Palembang ini bisnisnya mural. Nah, kalau Lampung sama-sama dia mural dengan karya-karya lukisan sama-sama kuat. Bahkan di Lampung itu sudah ada kolektor, pameran lanjut di situ. Terus yang tua-tua tuh giat untuk pameran. Iya. Ada galeri juga mungkin ya. Ada, Kalau di Kak. Palembang kan Palembang kalau deh senimannya banyak galerinya di luar ya. Iya. Nah, ini juga memacu juga seniman. Ada tuh banyak sebenarnya seniman lukis yang pindah ke mural ya. Tadi kata teman-teman tadi ya. Iya. Kayak Ian sendiri itu sebenarnya seniman lukis gitu. Iya, lukis. Iya. Dan untuk tadi persaingan harga mau mana kalau di Palembang nih? Udah terasa enggak? Sering nyampak atau Ian sih mah itu. Kalau itu tuh iya sering lah. Ini bola curhat ini. Iya. Tapi kita di tengah-tengah mungkin ya. Iya. Kalau aku sih lebih sepemikiran sama Kak Ian untuk sekarang ini soal nominal kan, yang tidak misalnya yang TK tuh kayak ini, yang ini kayak ini. Misal gitu tuh ngemural, ada tembok yang ukuran 1x1. Oh ya Kak, ini ada seniman tuh ada yang di harga 700, 1.000.000, 300, 200, ada yang 50.000. 1x1 tuh. Iya. Hitungan meter ya. Meter. Ya 1 meter ya. Ada yang 50, Kak. Wow. Nah, yang 50.000. Iya. 1 meter. 1 meter. Yang 50.000 ini kualitas nomor 3 yang catnya tadi. Iya. Biasanya dipakainya itu. Kejingan catnya ya. Iya, kejingan catnya. Nah, hal-hal yang ini itu ya maksud aku ya dikurangi maksud aku kan. Ya bukan maksudnya gini. Bahwa kita gawe itu kan sebenarnya riang gembira, duit dapat, ya enggak capek bae lah itu. Konsumen senang. Iya. Nah, itu. Kalau konsumen enggak senang, besok enggak dipakai lagi gitu pasti. Benar, tidak dipromosikan juga. Iya, Oke. Kalau kita pakai yang kualitas ya. Kualitas 1 Kak, premium kalau kan. Enggak usah sebut merek lah ya. Iya. Terus untuk materi atau bahannya sendiri cat tadi ada di Palembang. Ada banyak Kak. Banyak. Iya. Kalau Pabriknya bahkan ada di Palembang. Oh iya. Jadi tidak terkendala dengan Bahan baku. Ya. Kemarin juga pernah sih ngobrol-ngobrol dengan Ian waktu kami nak menjadi manusia patung gitu ya. Iya, manusia patung. Iya, ngejuk saran mereknya ini. Oh ya, jadi kita jadi tahu mana cat yang kualitas. Nah, kalau yang 1 meter ya, itu main meteran ya? Iya. Paling luas berapa meter pernah digawe? Tapi kan tim ini ya. Tim. Terakhir kami yang di mini soccer Bumara itu sama Kak Ian itu uang berapa? Uang 4 apa? Uang 4 itu gawe ke 50 meter
Kali 50 meter dinding keliling. panjang. Ah, Yang panjangnya itu 50 meter, tingginya 4 meter. enggak, maksudnya keliling enggak 50 meter, tapi panjang be. Panjang. Kan itu kan soccer ya. Iya. Panjang Kak. Jadi kalau di situ negonya juga alot sih menurut aku Kak Yan, itu alot kan. Nah, kalau itu juga diambil untuk apa namanya per meter, Hah? klien pasti tidak galak dengan kita Kak. Jadi paket. Tidak dipakai gitu. Jadi pasti. pakai paketan. Nah, kenapa itu bisa kami yang kita yang gawe ke Kak? Ya karena kita ambil borongan di situ. Oh, borongan ya. Iya. Kalau kita main di harga per meter, tidak galak pasti dia. Ya bayang ke baik kalau 300 kali kali 50 Padahal, meter. padahal borongan sama baik kalau dipecah-pecah ya. Iya. Nah, jadi mah itulah harus pintar-pintar kalkulasi yang cak itu Kak. Jadi range kita ini main antara 300 sampai ke 700 Iya. per meter. Nah, ada enggak yang lebih mahal lagi? Aduh, Pernah? ada yang 1.500.000 ada. Wow, itu dosa nawar-nawar lagi bukan ya? Iya. Itu yang ngerti seninya. Iya. Ya kemarin itu kan ada juga job itu gawe ke paslon lah Ya. di beberapa kabupaten itu kan. Nah itu juga 300. Sebenarnya kecil itu 300 kan. Itu apa nih gambar dinding apa Dinding. baliho? Dinding. Tapi kan kecil itu 300. Tapi bukan 300-nya yang kita mbak Kak. Banyaknya itu. Iya. Ya kalau dia banyak, ya tidak apa-apa kita anjuk harga cak itu kan. Iya. Yalah, sebelum kita banyak ngobrol-ngobrol lagi nih, kita akan korek-korek lagi tentang pengalaman dan juga ilmu dari Angga SB. Dan kami mengingatkan dulu yang pengen bergabung silakan di 0711 351 656. Jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Malam hari ini kita ada obrolan sejak kemarin ya. Jadi pendengar-pendengar yang setia berempat silakan untuk bertanya atau melalui 0897 7884 884 WhatsApp kita ya. Sekali lagi 0897 7884 884. Ini temanya tentang mengenal seni mural ya. Ini sarana edukasi dan juga promosi. Masih kita ngobrol-ngobrol lagi nih enggak mengenai tadi promosi tadi ya. Kena enggak kira-kira kalau pakai mural? Kan sekarang banyak uang nih pengennya praktis, ada pakai tempel stiker ya. Ada yang backdrop tadi ya. Nah, ini mural, ini tak tahan lama ya kan? Gitu kan ya. Tahan Kak. Tapi kalau untuk resto kafe itu usaha ke mural sih yang Karena kalau lihat lux ya. Iya. kalau untuk sekarang tuh promosi kafe itu didukung oleh mural sebenarnya sih. Benar. Uang pengen foto-foto foto. Iya. Itu kalau untuk resto dengan kafe itu usaha ke mural, jangan banner dan sebagainya itu. Iya. Yang paling sulit gambar apa? Pemandangan dong. Iya, apa sih yang paling sulit? Yang paling sulit tuh kalau medianya itu tidak rata Kak. Pernah kejadian. Jadi tadi plaster lagi. Ini tuh apa namanya itu tuh konblok apa ya? Yang macam nonjol, itu. iya. Yang bolong-bolong itu. Iya. Nah, itu kami lukis Kak. Iya pernah ada ya. Pernah. Iya. Sering itu malah. Jadi sikot-sikot dan kan. Iya. Salah satu di rumah makan yang terkenal tuh ya. Iya. Bajingan ada. Iya. Jadi itu memang pengerjaannya detail tuh. Detail Kak itu. Iya. Nah, ini kata kabarnya Ian katanya tim ini galak begawe malam. Bener? Bener Kak. Ngapa lah dipilih malam? Karena sepi. Apalagi yang mencak kami yang di lapangan ini kan kadang-kadang begawe itu sama tukang, sama ini. Kaget tiba-tiba ada barang masuk, ada barang keluar kan. Iya. Ya repot kalau kita begawe siang kan. Enaknya malam kan. Kondusif, lebih kondusif untuk gawe-gawe yang itu. Lebih kondusif ya sih. Lebih nyaman juga. Alasannya ngapa nak malam. Tapi kan angin malam bahaya. Tidak yuk. Tidak juga. ke istri ya. Istri Kak. Iya. Sering balik malam enggak apa-apa ya. Tidak apa. Iya. Tapi balik malam bawa duit ya. Bukan ngabis ke duit ya. Kalau orang lain mungkin ya ngabis ke duit, tapi ini bawa duit. Nah, mengantisipasi jago kesehatan mana ya? Enggak. Kadang kan begawainya angin, kadang di pucuk pula.
Sebenarnya kalau lah sudah di lapang tuh pola makan baik sih Kak. Wah, Pola ada makan pengaturan dengan ya. iya, dengan pola makan jangan lupa sikoknya ya kopi jangan lupa ada. Iya. Padahal kopi juga harus dikurangi. Tapi itu kalau ngilangin ngantuk ya. Gitu ya. Dan kalau sampai kelarnya sampai jam berapa waduh? Pagi atau mana? Oh itu tergantung mood Kak. Kadang-kadang kalau nak kejar target itu biasanya tuh jam 3 jam 4. Kadang-kadang kalau udah mood ya sudahlah istirahat jam 10 ya sudah istirahat tim. Iya. Pernah kejadian ndak mood? Pernah. Tinggal gue. Tinggal gue udah. Tapi kan ini kan klien tuh pengen cepet ya. Pengen cepet. Tapi dikejar hari ya besok cuma kami biasanya mah itu. Oh, besok cepet ya? Cepet. Ayo. Iya. Kemana ngilang nyari mood tadi? Balik ke rumah tidur atau tempat refreshing mancing apa? Kalau Ian mancing gitu. Kalau aku paling mudik Kak. Jenguk keluarga paling di dusun. Benar. Jadi kembali refreshingnya. Hmm. Oke. Ya kembali ke mural tadi. Dan kami masih mengundang dulu yang pengen bergabung silakan di 0711351656 ya. Kalau kita pengen belajar pertama, ya itu apa yang harus kita lakukan? Mewarnai dulu, apa melok ngelir dulu. Ada kawan nanya itu apalah ya. Ini ngomong pengalaman ya Kak. Iya dari awal ya. Ada kawan itu yang bukan basicnya lukis, malah basicnya kan advokat kemarin itu. Kan. Yo kakak iparnya Kak Ian juga kan. Iya. Advokat mantan advokat kan. Tiba sekarang kan ya sudahlah. Pegawai dengan sama-sama lah pegawai yuk. Tiba-tiba dia tuh ndak bisa melukis juga, ndak bisa apa-apa, ndak bisa awalnya. Tapi kalau ketika sudah di lapangan itu Kak, ini sudah aku sket, kakak isi warna yo, ini. Ya minta rapi Kak, minta lurus, minta ini. Ya sudah kan, awalnya seminggu gawe ke tulisan itu baik kan. Nah akhir-akhir ini kan cepet, malah Kak bisa buat ini, bisa kakak dewean enggak? Ya sudah lepas artinya kan dia sudah ada kemajuan. Nah cara pertama itu ya mungkin harus terjun langsung nggak praktek di lapangan. Tidak bisa di rumah, tidak bisa di kan harus ikut, harus melok. Iya, karena ada beberapa wong yang tanya sih, pengen mungkin mereka mendalami karena ada ilmunya juga katanya tempat kursusnya di mana ya. Tapi boleh pakai teknik stensil, misalnya teknik apa jiplak stensil? boleh. Teknik jiplak. Oh jiplak ya. Tadi yang ngecap tadi ya. Ya. Kalau dia gambar langsung jarang deh. Ini jarang. Yang memang pelukisnya. Pelukisnya. Kebanyakan tulisan sama gambar grafik gitu ya. Atau ada juga yang gambar jelimet kayak kembang-kembang itu pernah sering ya? Kalau kembang-kembang itu tidak terlalu jelimet Kak. Kopi-kopi di warung kopi, orang makanan. Yang paling ditakutin ini iya bukan ditakuti sih. Lukis real mural realis 3D berarti ya? Iya 3D di media yang besar Kak. Misalnya berapa 10x10 sikok wajah misalnya. Dinding rumah wong nian. Dinding rumah wong nian. Nah itu harus pakai skala Kak. Harus pakai grid, digaris-garis dulu supaya hidungnya tidak lari ke kanan. Matanya juga tidak lari ke kiri. Aku ingat dulu tuh ada dulur yang tukang gambar untuk biskop itu ya. Pakai layar. Dulu kan digambar di biskop itu kan untuk promosi biskop tuh. Dan itu sistemnya kayak segi 4 itu. Iya. Nah itu grid Kak. Iya itu grid. Benar betul. Iya, benar. Iya. Jadi dia ukurannya pas detailnya. Itu pakai grid. Kalau di ketinggian ngeri ya? Enggak. 10 meter. Iya. Tapi tetap safety ya. Iya, safety tetap Kak. Aman. Iya, Oke, dulu kita masih di program obrolan budaya dan untuk dulu galau-galau ya, kita akan lanjutkan lagi ya. Kita break dulu kan guys. Ya, kita akan dengar ke lagu. Setelah itu kita akan sesi kedua dan kembali dengan program obrolan budaya dengan topiknya seni mural, sarana edukasi dan promosi bersama Angga SP, seniman muda yang menggeluti seni mural sekarang.
Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Pulau kemarau indah terbentang, banyak dikunjung para pendatang. Tugu beli dola cantik dipandang, destinasi wisata kota Palembang. Jembatan Ampera tegak perkasa, ombak sungai Musi jadi saksinya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan tetap berjaya. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman.
tehong balik di rumah meniti jambat aye jenemu arembang ke ilo lagu mbaknya tebala alisnya kebualo aman masa mandi di pangkalan umbak. Ahila petang gadis mandi sambil bertembang bertembang Hindu kakang balik ading lah nunggu kita berdua sama-sama ke Humaria untuk rencana hidup berumah tangga ilo lagu mbaknya tebala alisnya kebualo aman masa mandi di pangkalan umbak. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan pada malam hari ini ya di sesi kedua ini kita balik lagi di program obrolan budaya dengan tema kita seni mural, sarana edukasi dan promosi bersama seniman mural yang Palembang, Sumatera Selatan, Angga SP. Enggak, kalau dari tim kita berapa biasanya kalau nggawe ke satu tempat besar seperti tempat makan tadi? Bentar ya. Ya. Harga kak yo. Heeh. Kalau Bukan arun targo timnya wongnya. bisa 4 kak, bisa juga 3, bisa juga minimal 2 lah. Minimal 3 lah. Itu biasanya berapa hari? 3 hari tembus kami kak. Iya. Satu tempat makan. Satu tempat makan 3 hari tembus, 4 hari tembus. Tapi kalau yang kawan itu yang dari Medan itu kan sebulan. Sebulan. Itu apa dia permasalahannya, kendalanya? Iya dia ngelukis tidak langsung. Tidak langsung. Terus pakai apa? Pakai proyektor dia kak. Iya. Mana tuh? Ya pakai proyektor kan diikuti itu. Nah lah beda dengan kita jengok gambar terus langsung bae kan. Iya karena memang sudah berulang kali gawe gitu, sudah ada pengalaman kan. Jadi cepet gawe itu cepet. Tidak kayak pakai proyektor itu ditembak ke dinding. Di dinding. Jadi kalau dia lamun ngelukisnya panas barang tuh. Iya. Bisa ngehang juga ya. Iya bisa ngehang juga. Mati lagi. Nah itu kendalanya kak. Kalau pakai proyektor tuh ribetnya di situ. Iya. Tapi kalau kita dewet yang tercepat 3 hari ya, dalam satu gedung. 3 hari kak. Manual biasanya kami manual. Iya. Dan yang kita gambar itu melalui manual tangan dasar dulu mana betul ya, atau kita ngambil yang sulit dulu? Manual tangan tuh tidak pakai stensil lagi kak, tidak pakai apa namanya, tidak pakai proyektor, tidak pakai stensil, ya langsung di sketsa baik itu kan. Iya. Oke. Untuk pencampuran warna enggak? Ini kan kadang apakah sama dengan seni rupa lukis? Kalau pencampuran warna atau memang ada warna khususnya memang sudah. Enggak usah lagi nyampur-nyampur. Itu kak kalau nyampur warna itu kan iyo dari situlah, tapi ada sebagian dari 5 warna itulah yang kami olah. Nah ini juga yang ada tuh dari permintaan dari PU, dari PU itu juga sependapat dengan kami yang pernah diskusi kan. Mana tuh? Masalah cat. Cat itu kalau dicampur pakai apa namanya yang sekarang ini? Tin atau? Yang dari sananya cat itu kan yang dioplos, cat oplosan itu beda kualitasnya ketika sudah ditembok dengan yang kita
langsung manual. Kita ngambar Iya. ya. Nah ini hasil dari pengamatan wong PU kan. Wong Atau PU apa kualitasnya? Mudah ngelotok. ngelopek dia Kak, mudah ngelopek. Kalau ya. untuk gambar tipis-tipis ya. Ya. Karena kan muralnya kan kebanyakan gambar tipis-tipis ya, Iya. tidak tebal nian. Mm-mm. Nah, kalau campur ini kebanyakan dari permintaan dari konsumen ya, maka tahu atau dari gambar ya. Ya dari gambar Kak. Banyak Kebanyakan dari desain itu sih. desainnya. Kalau ada beberapa warna itu yang ndak bisa kita temu di toko, iya kita campur di situ. Ya karena misalnya identik dengan warung makan identik dengan warna merah atau biru atau hijau. Nah, hijaunya itu kadang berbeda-beda banyak Iya, ada. iya. Iya. Solusinya sih pigmen sablon sih. Nah, Pigmen sablon itu cairan. Nah, ada memang warna itu yang susah kita temu dengan merek cat ini. Nah, tapi solusinya kita beli pigmen campuran iya. Dan kita di itu kan. Bisa ketemu warna yang pas di warna itu. Iya, oke. Kalau untuk gambar sendiri itu diserah ke si keuang apa 2-3 tadi melok sama satu dinding atau beda-beda dinding? Beda-beda Kak, posnya beda-beda. Misalnya kawan ini gawe ke yang ini, kawan itu gawe kayak gitu. Jadi tidak saling bantu kan. Jadi ketika selesai bareng-bareng. Selain gambar yang berlekuk tadi, apa namanya gambar yang paling sulit lagi? Atau pernah paling tinggi lagi, mungkin tiang atau apa? Apa sih Kak? Ada mungkin ada bersih tempatnya, ada mungkin yang agak mistik-mistik. Ayo neman itu. Atau banyak binatang buasnya. Iya, kalau itu TK-TK yang yang di daerah-daerah itu biasanya tuh kan TK-TK yang sepi kan, yang angker-angker lah mistik wong daerah kan. Biasanya kalau dapat job di TK-TK di kan ya biasanya itu. Iya. Jadi kalau pasti ketemu barang kita ini. Iya. Terus mana kita pindah ke dulu? Mana apa kita cuman abai ke merah. Tidak sih. Cak ulo lah bentuknya. Iya. Kalau binatang buas atau memang ya bukan ini ya karena mungkin karena bangunan tua ya. Nah, kalau atap sendiri pernah atap? Belum pernah atap misalnya kalau dari pucuk. Dinding. Belum sih kalau pengalaman aku. Apa ya? Kalau dinding apa? Langit-langit. Iya. Langit-langit rumah ya. Langit-langit. Itu kan nyongak kan kabarnya. Ada cak langit gitu ya. Iya. Nah itu lumayan Kak. Lumayan ribut sih kalau langit-langit. Apalagi Lapon itu. itu. Iya, apalagi gereja sih. Gawe ke gereja. Pernah. Dapat Kawan nih. apa ngelewangi be? Kawan yang dapat di situ kan. Ceritanya ya. Iya, ceritanya itu dia gawe ke gereja terus kubah itu kan susah. Artinya Ya, susah. lengkungan ya. Lengkungan, Iya. cekungan kayak itu kan. Jadi mata tuh harus memang Iya, dipaksa, fokus. iya, Iya. dipaksa dengan perspektif itu kan, perspektif cekung tadi. Iya. Nah itu paling susah Kak. Tapi bukan hanya di gereja, mungkin di tempat ibadah juga kan ini. Iya, Di masjid, ya. bisa Ya, itu. memang harus ada tilnya, Cak. Kaligrafi. Nah, itu kaligrafi itu masuk ke mural juga kalau di gambar dinding. Beda dia. Beda? Kak. Beda dia. Oh, gerak kaligrafi ya. Kaligrafi. Pernah dapat itu atau ada kawan? Ya salah satu restu yang digawe gitu kan musolanya itu memang ada kaligrafinya Kak. Iya. Jadi setiap ngawe ke proyek itu pasti ada kaligrafi. Ya Pasti kita walaupun ngawe kita bukan penulis kaligrafi tapi harus bisa nih. harus bisa kalau Kak. Iya. Iya, oke lah. Oke. Untuk daerah yang paling jauh tadi di mana Kak? Pernah melukis mural? Katanya ada beberapa titik tadi yang toko tadi ya, tapi udah saya sebut ke tokonya. Berapa titik itu di mana Mbak ya? Jauh enggak dari Palembang? Di Lampung itu sudah jalan berapa kali Kak? Sampai merambah ke Lampung juga. Iya, di Lampung sampai berapa? Keren ya. Ada beberapa titik di situ kan. Dan untuk seterusnya mungkin bulan-bulan depan tuh ada lagi di Lampung itu. Yang di Jambi. Padahal Lampung banyak seniman mural ya. Iya. Di Jambi juga banyak kan. Iya, di Jambi juga banyak. Atau memang ada kolaborasi di sana?
Cak buka merger gitu. Tidak juga sih. Kadang-kadang kalau sudah gawe ke yang di Lampung nih, sudah gawe ke yang di Lampung ya sudahlah. Kita main tempat kawan situ. Ya seniman mural juga kan ya sudahlah main ngopi balik. Kaget minggu depan dapat di Lampung lagi. Ya sudah datang lagi ke situ main-main lagi, ngopi lagi. Iya. Bukan mereka ngasih job bukan ya? Bukan. Dari Lampung dapat memang dari orang Lampung yang apa konsumennya langsung ke kita. Iya, konsumennya langsung ke kita. Nah itu berbeda harga lah, bagaimana? Sama harganya. Kalau luar kota Beda Kak. beda. Oke. Jadi ini asiknya dia termasuk hitungannya makan, tempat tinggal, tapi tempat tinggal sana lah itu ya. Iya, Iya, oke lah. Kalau yang dikerjakan di sekolahan tadi, itu kebanyakan gambar apa ya? Itu tuh gambar-gambar yang Kak, apa? Yang edukatif, yang edukasi tadi. Contohnya dongeng gitu ya, bukan? Dongeng atau cerita-cerita rakyat. Yang jelas kalau gambar-gambar di SD itu iya harus berunsur edukatif. Misalnya tuh Hewan ya. Hewan, terus di situ ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya pokoknya apa-apalah yang bersifat edukatif untuk sekolah itu kan untuk anak SD itu. Tapi gini, kan kita ini banyak nih tiang-tiang LRT ya, atau tempat dinding-dinding yang mungkin bisa dibuat dipercantik. Nah, menurut dari Angga Dewek untuk tempat umum itu harusnya di apa gitu, karena dinding tiang-tiang ini banyak nih. Iya. Kalau di job tuh banyak nih di job nih lokal nih. Iya. Harusnya kayak harusnya itu di mural. Karena di beberapa tempat di kota di Jawa kan itu. Iya. Tiang-tiang LRT itu harusnya di mural dengan gambar-gambar lima tokoh sejarah gitu, apa misalnya Akagani atau siapa kan. Yang di Palembang. Yang di Palembang tokoh-tokoh pembesar Palembang tuh harus jadi wajah dia itu harus tertempe di jalan-jalan itu kan. Ya minimal bertema ya. Bertema. Misalnya di stasiun ini temanya ini. Di stasiun ini temanya ini. Jadi ada menariknya. Ketika orang mau ke sana, pasti jadi tempat foto ya jadi. Tempat foto Kak. Jadi promosi juga deh. Iya. Kalau aku lebih sepakat sih daripada motif-motif batik, motif apa namanya? Motif songket, motif segala macam kan. Lemak toko ya. Lemak toko pembesar. Sumsel. Atau jadi gambar yang memberikan semangat ya. Iya, semangat. Motivasi, ya. Ya, tapi sanggup enggak kira-kira dapat job itu? Insya Allah sih. insya Allah aman. Siapa tahu pas denger ke sopirnya lagi nyopir kan, bos atau denger di mobil kendaraan pribadi yang punya perusahaan, ada mungkin dindingnya luas ya, sepanjang jalan mungkin 1 kilo digambar. Insya Allah aman Kak, kalau memang ada kan kayak besok-besoknya itu insya Allah aman, karena banyak juga kita tuh kawan-kawan apa yang di luar Palembang yang bisa kita libat ke kalau ada memang proyek umat. Iya, jadi kayak masal gitu ya. Iya, proyek masal kayak itu. Iya, minimal dia apa yang paling bawah lah dulu, bukan sampai pucuk dia. Iyalah kalau itu apa yang menjadi harapan untuk mural seni mural ini di ujung program nih dari Angga sendiri dan juga mungkin perwakilan kawan-kawan seniman mural. Untuk aku Dewek sih harapan aku ke depan tuh mural di Palembang itu selain marketing yang diceritakan sekarang di Palembang itu belum tumbuh mural kritik. Mural kritik. Mural misalnya kritik pemerintahan, kritik yang menyadarkan masyarakat atau dan sebagainya itu kan. Minimal jangan buang sampah sembarangan. Iya, minimal itulah ya. Nah, sekarang ini kuamati tembok-tembok di Palembang itu tanggung dan kentang Kak. Misal cuman coret-coretan baik, terus nama-nama geng-geng orang itu, geng-geng siapa kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompok itu kan. Dicoret di ruko-ruko di tembok-tembok Palembang. Nah, jadi kesan penyampaian itu nggak dapat gitu. Nah, yang diharapkan oleh aku tuh ya kalau buat mural tuh buat coret-coretan di jalan tuh ya kalau baca ada nilai kritik, saran dan sebagainya itu ditanam ke di situ kan. Jadi ada berkesan ya. Iya, jadi kalau wong lewat di situ ada dampak, ada efek ke dia. Kalau ini
himbauan untuk masyarakat kan. Contohnya baik sekarang ini lagi rame hoax ya. Mungkin kita ada tulisan hoax atau bentuk telinga atau apa gitu ya. Oke lah kalau itu. Tapi kalau untuk perkembangannya untuk mural sendiri kita berharap ya lebih hebat ya dari daerah lain ya. Iya Kak. Oke, makasih Kak sudah jadi narasumber kita pada malam hari ini dan semoga menjadi ilmu wawasan bagi pendengar yang tentunya yang belum tahu dengan mural ya bisa mengerti tentang mural. Nah, ada membedakan tadi ada graffiti, mural, kaligrafi dan lukisan seni rupa lainnya. Dan terima kasih, nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan beda tema ya. Iya siap Kak. Yo, makasih Kak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulur, kita lanjut kembali dan setelah ini ada program Manjau di Bingi nantinya ya bersama Ki Cahyo Prawiro, dan sampai ketemu di obrolan budaya selanjutnya di Pro4 RRI Palembang. Apa hal jadi begini, muka masam nampak kaulah benci, berkerut macam jeruk purut, lalu abang negur kau jadi takut. Jangan kau ngado-ngado, sakit kopeng aku ngani cakap kurang. Kini kau berbini jangan kau buat aku Jangan nani cakap orang, itu fitnah ngajawab dak karuan. Abang berani angkat sumpah, esok mati diri kau diimpit tanah. akui dalam percaya, emang jantan pengen nyuruh aku ayo. Jangan boleh nengok dan berjodoh, nabok dado lalu nanyungkan Dek, cuba kau